Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa urahhibu bitarhibi ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-mu'minina bil Qur'an wa ja'alahu shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang kami hormati Al-Karimul Mubajjal Kiai Haji Ustadz Mukhlis Salihin selaku Ketua Dewan Dakwah Provinsi Lampung beserta dengan wakilnya Al-Mukarram Al-Fadil Ustadzuna Kiai Haji Bahyai Marjas, kami menyebutnya Bahyan karena masih muda tapi kelihatannya tua. Yang kami hormati Sekretaris Umum Pak Kiai Haji Ansori SP, yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Lil Banat Ustadz Aidi Afrian, yang dari awal tidak pernah disebut nama lain selain beliau, padahal di luar sana beliau terkenal dengan nama Ustadz Edison, tapi tidak ada yang manggil nama itu. Maka saya panggil nama beliau dua-duanya kepada Ustadz Aidi Afrian alias Ustadz Edison. Yang kami hormati juga Ustadz Son Haji selaku mudir atau bendahara, ya? Bendahara umum, bendum kami menyebutnya, sebagai bendahara umum Al-Aminul Am dari Dewan Dakwah Provinsi Lampung, yang juga kami hormati Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Nur Salam selaku Ketua Pendidikan di dakwah di Dewan Dakwah Provinsi Lampung, dan juga kepada para asatidz yang selama ini berkonsentrasi ada di Pondok Pesantren Putri beserta juga dengan stafnya. Lalu kemudian yang kami hormati kepada Bapak Ibu Wali Santri yang juga pada kesempatan hari ini hadir, dan juga kepada para santriwati yang hari ini diwisuda pada angkatan yang kedua di 2023. Satu takdir mungkin yang menghantarkan kita semuanya pertama bisa hadir di tempat ini dalam satu acara yang dihelat dan dilaksanakan dengan begitu amat sempurna. Takdir pula yang juga menghantarkan antara pertemuan anak pribadi dengan mereka-mereka yang dulu waktu pelaksanaan baik itu ta'aruf ataupun mungkin kajian bulanan, saya pernah bersamai mereka. Dan hari ini ketika mereka akan kita lepas, maka ana juga hadir di tengah-tengah mereka, di mana saat ketika dulu mereka pertama kali masuk juga saya hadir bersama dengan mereka. Yang pelakor masih ada nggak? Masih ada? Oh, masih? Oh, baik. Itu Ustaz. Maka tadi ada obrolan
Dulu itu pernah ada penampilan-penampilan yang di depan masjid itu ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi petani, ada yang jadi pelakor kan. Dan hari ini mereka yang pada waktu itu menjadi profesi-profesi atas gambaran dari yang dilakukan oleh banyak orang, ternyata mereka hadir di sini dengan keistiqomahan bahwa saat dulu oleh Bapak Ibu dihantarkan, maka hari ini diambil. Satu takdir pula yang kemudian sangat mulia untuk kemudian kita pahami sebagai bagian dari pertemuan yang tidak bisa kita hindari, bahwa pagi hari ini adalah hari yang bersejarah karena Bapak Ibu semuanya menyaksikan putri-putri dari Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian dari ahlullah, dari keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Maka kami titipkan mereka kembali kepada ibu-ibu sekalian, kepada bapak sekalian sebagai wali yang sesungguhnya. Walaupun asatid yang ada di Dewan Dakwah adalah mereka juga wali dari putra-putri ibu semuanya, tetapi hakikat tentang siapa wali yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir dan akan mengambil mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Mereka sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, maka kewajiban yang mereka miliki sungguh sangat amat besar. Yang diwisuda ini hanya ini. Anti enggak? Oh, termasuk yang di sana juga. Baik. Bahwa antunna semuanya adalah termasuk dari keluarga Allah di muka bumi ini, maka kewajibannya adalah menjaga ayat-ayatnya. Kalau dulu di awal ketika antunna mulai masuk di pesantren PTIQ Khaslil Banat, masih ngapal 1 juz, itu diibaratkan seperti orang yang sedang membawa, seperti masinis yang kemudian duduk di lokomotifnya lalu kemudian membawa 1 gerbong. Pekan kedua atau bulan kedua, bulan berikutnya nambah hafalan, maka nambah gerbongnya, nambah berat pula yang dibawa, nambah besar pula tanggung jawab yang dibawa. Maka mereka, di kepala mereka sudah ada 30 juz. Itu berarti ada 30 gerbong yang harus dijaga, jangan sampai lepas. Sehingga kalau kemudian ditanya, apa laku utama Anda di dunia ini? Jawabannya adalah, saya penghafal Quran. Jadi profesi apapun yang nanti antum akan temukan, baik itu jadi mahasiswi, atau nanti jadi karyawati, ataupun bahkan jadi ibu rumah tangga, maka laku utama untuk tetap murojaah dan terus murojaah adalah pekerjaan utama. Jangan pernah sampai ada catatan dalam lembaran kehidupan antunna itu dikatakan begini, masih hafal Quran? Enggak. 30 juz? Apalagi? Juz 30? Ada beberapa. Yang mana? Trikul. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian Anda hanya mengatakan, dulu saya pernah hafal. Dulu. Kalau kemudian hanya pernah menghafal, itu keumuman dari yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Wa khasul syabab, bagi mereka yang pernah hafal Quran. Jadi Quran itu memang amazing Bapak Ibu. Ada orang yang bisa hafal Quran sebulan. Anti rata-rata hafal Quran berapa hari? Berapa bulan? Berapa tahun? Berapa abad? 3 tahun? Nggak nyampe ya? Berapa tahun Anda hafal Quran? 1 sampai 2 ya. Oke, clear. 1 sampai 2. Tapi saya punya cerita pengalaman kawan yang termotivasi ingin ikut lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional. Motivasinya pengen ikut dan pengen juara karena hadiahnya haji.
Dari nol dia mulai ngapal Quran sampai selesai dia ngapal Quran, wa huwa yahtad 30 yauman. Dia hanya butuh 30 hari untuk bisa menyelesaikan hafalannya. Berarti target satu hari 1 juz. Dia tidak keluar kecuali hanya untuk makan dan sholat. Otaknya kuat, ya kuat. Ngebul ora, ya ora. Otaknya tidak ngebul. Stres, ya enggak stres. Dan ternyata selesai 30 juz, lalu kemudian langsung dibawa untuk ikut lomba dan Allah takdirkan menang. Dan sampai hari ini hafalannya masih dijaga. Sampai dia bisa melanjutkan perguruan tinggi ke Timur Tengah. Lalu ada juga orang yang hafal Quran 2 tahun, seperti kebanyakan dari mereka-mereka yang menghafal Quran. Bahkan ada juga orang yang menghafal Quran sampai 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, gak habis-habis. Seperti ada seorang ibu yang hidup di Mesir, punya cita-cita pengen menjadi hafizatul Quran di usia 17 tahun. Tapi karena berbagai macam dilema dan problematika kehidupan yang beliau alami dalam kehidupannya, keinginan itu terpendam untuk sementara waktu. Allah takdirkan beliau bisa ngapal Quran itu di usia 70 tahun. Ada ibu-ibu yang saat ini usianya 70 tahun. Kayaknya nggak di sini. Kalau usia ibu 70 tahun ada di Mekah, lagi berangkat haji. Karena biasanya orang yang berangkat haji itu usianya sudah 70 tahun. Karena saking suwini nunggu haji, maka tahun ini disebut sebagai haji ramah lansia, karena kebanyakan orang-orang sudah usianya udah tua. Tetapi ada cerita yang menginspirasi kita bahwa semangat itu tak pantang surut. Walaupun beliau sudah sakit, sudah tidak bisa banyak beraktivitas, tapi keinginan 17 tahun saat ketika umur ibu itu di usia itu, ternyata Allah hantarkan untuk tetap bisa ngapal Quran di usia 70 tahun. Dan ternyata keuletan, keistiqomahan dan kesabaran yang dimiliki oleh ibu itu, karena beliau didampingi oleh putri bungsunya yang mendampingi ibunya selama kurang lebih 12 tahun ngapal Quran, akhirnya selesai. Jadi di usia 82 tahun beliau Allah takdirkan menjadi hafizatul Quran. Secara logika masuk enggak? Enggak, Pak. Enggak masuk logika. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ada orang bisa ngapal Quran 1 bulan, logis enggak? Enggak logis. Ada orang ngapal Quran 12 tahun, logis enggak? Enggak logis. Tetapi fakta yang kemudian ada di hadapan kita, Allah ingin babarkan ayat kekuasaannya bahwa siapa yang berazam untuk bisa menjadi menghafal Quran, kekuatan yang dimilikinya, energi yang dikeluarkannya, maka Allah pasti akan mudahkan jalannya. Harusnya saya, Ustaz. Baik, ini karena Ustaz Ansori biasa demo. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Maka kami para asatid titipkan pesan dan doa. Antuna yang hari ini diwisuda bukan hanya wis sudah, begitu ya. Kalau kata orang Jawa, wisuda itu ya wis sudah, menggabungkan dua kata. Wis sudah. Tetapi ini hanya sebatas simbolis penglepasan Anda semuanya dari sisi tanggung jawab secara kelembagaan. Tetapi apa yang ada di dalam otak Anda harus tetap ada sampai mati. Dan kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Mukhlis, pesan-pesan Al-Quran yang kemudian membumi menjadi bagian dari kehidupan antuna, jangan terpisahkan. Jadi laku utama dari penghafal Quran itu memang berat. Apa kegiatan Anda, apa pekerjaan Anda? Suatu saat nih, Anda yang Allah takdirkan menjadi dosen gitu. Lalu kemudian ditanya, pekerjaannya apa, Pak? Pekerjaannya apa, Bu? Jawaban Anda apa? Murojaah gitu. Siap nggak Anda ditanya dengan jawaban itu? Apa pekerjaan utama Anda? Pekerjaan utama saya adalah murojaah, mereview. Karena Quran itu dengan segala keunikannya sudah pernah dihafal, tapi kok nggak dimurojaah, yakin akan hilang. Maka proses mereka belajar itu diingatkan oleh sebuah pepatah yang mengatakan at-ta'allumu fis-sighari kan naqshi 'alal
Hajar, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, dikit, sedidik itu. Tapi lama-lama begitu sudah menjadi guratan-guratan yang diinginkan oleh si pengukir, maka ukiran itu tidak akan hilang selama-lamanya. Ada arkeolog yang bisa menemukan penemuan-penemuan dari peninggalan prasejarah. Begitu ditemukan, dibongkar, ternyata masih ada tulisan, masih ada gambar yang diabadikan dan dimasukkan ke dalam museum. Itu sudah ribuan tahun yang lalu, masih ada sampai hari ini. Tapi kita bukan fosil. Kita ini bukan seperti orang ataupun benda yang ditemukan oleh para arkeolog yang menemukan benda-benda prasejarah. Tapi manusia ketika belajar di waktu kecil itu bekas, Bapak Ibu. Ini kalau boleh saya testimoni, saya pernah belajar baca kitab kuning bareng dengan Bapak almarhum. Waktu itu beliau ngajarin kami, itu karena yang diajarin bukan saya pribadi, tapi dengan kakak-kakak barengin waktu itu. Saya masih kelas 6 SD, Bapak. Diajari baca kitab kuning ala pesantren. Dan sampai hari ini kosakata Arapegon, kalau orang Jawa bilang, yang diartikan di banyak-banyak pesantren itu, tidak hilang satupun kalimat yang dulu pernah diajarkan oleh almarhum. Waktu itu saya masih kelas 6 SD, dan yang dipelajari adalah kitab yang biasa dipelajari oleh anak pesantren, Ihya Ulumuddin, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, dan semuanya dikaji dalam artian bahasa Jawa. Tafsirnya pakai tafsir Jalalain. Maka begitu kita mengartikan bocor kan gitu, Bapak biasanya merintah untuk model, bukan model Bandungan tapi model Sorogan. Santrinya yang baca, kalau salah dibenerin. Jadi saya yang baca, Pak, kalau salah diseneni. Jadi dulu, kan ini zaman dulu, Pak, ini zaman dulu ya. Begitu baca salah, ini diomong goblok, ini biasa, cengoh gitu. Bocah goblok, bocah cengoh, raiso-iso, itu biasa, mati lampu. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa golden age ataupun usia emas yang ada pada anak-anak kita adalah kesempatan yang tidak akan terulang. Maka begitu Allah titipkan, Allah amanahkan anak-anak itu ada pada Bapak Ibu semuanya, lalu kemudian amanah itu disalurkan di tempat yang benar seperti di pondok pesantren khas li tahfidzul Quran lil banat Dewan Dakwah Lampung, adalah sebuah perkara yang baik. Karena ini tidak akan pernah hilang, sebagaimana tadi yang saya ceritakan. Sampai hari ini ketika saya membaca tulisan Arab lalu diartikan dengan menggunakan bahasa Jawa, itu adalah pelajaran yang saya dapatkan ketika almarhum mengajarkan itu kepada kami. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang paring murah ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang paring asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah, Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Hal yang demikian itu saya dapati ketika saya masih kecil dan tidak akan pernah hilang, bahkan sampai usia saya yang sudah kepala 4. Tidak hilang satu kosakata pun. Kenapa? Karena waktu itu hasil penetrasi pendidikan yang disampaikan oleh orang tua kepada kita itu membekas, dan betul saya menjadi bagian dari pelaku sejarah dan membuktikan apa yang disampaikan dalam kosakata ataupun dalam kata mutiara itu. Maka kalau kemudian kita punya anak-anak yang masih kecil lalu kemudian didoktrin dengan pendidikan agama yang kuat, maka itu nggak akan lepas saat ketika mereka sudah meninggalkan kita semuanya. Dalam artian fantasyiru fil ard. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, walaupun sulit, sukar dan butuh kesabaran, dan mungkin itu yang dirasakan oleh para asatid, bagaimana kesabaran yang harus mereka sertakan saat ketika mereka bermuamalah bersama dengan mereka, tetapi hasil yang akan mereka dapatkan adalah hasil yang sifatnya permanen, tetapi juga harus disokong dan dikuatkan dari mereka masing-masing.
Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Sementara kita orang yang dewasa dikatakan at-ta'allumu fis sighari kanakshi 'alal ma. Belajar di waktu besar seperti mengukir di atas air. Cepat enggak? Kalau ada guru yang menyampaikan ke kita, entah itu waktu daurah, entah itu waktu pelatihan, paham banget. Tapi begitu keluar dari ruangan langsung hilang. Itulah kita Bapak Ibu, ngapalin cepat, hilangi ya cepat. Maka ananda kita yang hari ini di wisuda, prosesnya mungkin berdarah-darah. Proses ketika mereka menghafal Quran adalah proses yang dilalui penuh dengan kesulitan, penuh dengan perjuangan. Bukan hanya saja mereka harus berdamai dengan diri sendiri, tetapi juga mereka harus mengkondisikan keadaan itu ketika mereka jauh dari orang tua, ketika jauh dari bapak ibu. Doa kita hanya satu, Rabbi habli minas salihin, sebagaimana yang kemudian pernah disampaikan oleh Nabi Yunus Ibrahim. Ketika bagaimana Allah menjadikan, Allah mentakdirkan, Allah memberikan amanah kepada kita untuk supaya amanah itu sampai pada garis finishnya menjadi orang-orang yang membanggakan untuk diri dan keluarga, bangsa dan agama. Maka kita pesankan kepada mereka 30 gerbong tadi itu Pak diibaratkan 30 juz. Maka rata-rata antunna harus murojaah itu paling tidak minimal sehari 5 juz. Kalau sehari 5 juz berarti kali 6, berarti dalam kurun waktu 1 pekan kurang 1 hari itu bisa selesai. Atau ada juga orang yang sudah selesai 30 juz itu memurojaah 1 juz berulang-ulang. 1 juz itu diulang-ulang, bisa sampai 5 kali beliau mengulangnya. Tetapi nanti dalam kurun waktu 1 bulan selesai. Dan itu tidak akan berpengaruh kepada susutnya hafalan beliau, karena 1 juz bisa dibaca 5-6 kali dalam sehari. Maka soal teknis bagaimana murojaah tentu beda-beda. Ada orang yang murojaah sambil sholat, ada orang yang murojaah mungkin sambil, ada yang disebut dengan murusacing, murojaah sambil mancing gitu ya. Ya kan? Ada kemudian mursasa, murojaah sambil masak gitu. Ada mursacing, ada mursasa, ada mursari, murojaah sambil lari, sambil jogging ya, ke Itera atau ke Unila itu, lalu kemudian membasahi lisan dengan murojaah. Pulang dari jogging sudah dapat dua ayat. Lalu lumayan 2 juz, 30 juz kok 2 ayat. Itu yang kita ya Bu ya. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan begini, la hasada illa bisnatain, tidak ada kedengkian yang ada di dalam diri kecuali kepada golongan satu di antaranya mereka. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rajulun, kata beliau, adalah seseorang atahullahu ilman aw atahul qur'ana wa 'allama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ada satu golongan yang kemudian Allah berikan mereka Al-Quran, lalu kemudian mereka yaqumu bihi, artinya membersamai Al-Quran itu ana al-laili wan nahar, siang malam Al-Quran senantiasa membersamai mereka. Mereka selalu bersama dengan Quran, bukan hanya saja dibaca tapi juga diamalkan. Maka kita wajib iri kepada mereka kalau keadaannya demikian. Maka kalau mereka hafal 30 juz, paling tidak kita bisa ambil peran dan menjadi bagian dari orang-orang yang hafal Quran. Kalau mereka 30 juz, paling tidak bapak ibu yang walinya sudah mendapati anaknya 30 juz, paling tidak sama-sama juz 30. Kan kalau 30 disandingkan kan beda, apa sama? Sama enggak Bu? 30 juz, hanya juznya aja tinggal dibalik. Kalau juz 30 dengan 30 juz yang mana? Yang mana yang mulia? Dua-duanya mulia, tidak ada yang tidak mulia. Maka kalau ibu bapak wali yang punya kesempatan untuk ngapal Quran, paling tidak juz 30, mereka 30 juz, kita juz 30. Yang penting ada upaya untuk ngapal Quran. Keirian itulah yang kemudian memunculkan semangat. Yang kedua, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu malan
fa anfaqa fihi ana al-laili wan nahar. Yang kedua, dengki itu dalam artian iri, ghibtah, untuk kebaikan, adalah orang yang Allah berikan harta, lalu harta itu tidak didiamkan tapi diinfakkan untuk jalan Allah baik siang maupun malam. Ini adalah dua golongan yang kemudian mestinya kita termotivasi. Kalau melihat anak-anak kita yang sedang hafal Quran di PPTIG Dewan Dakwah, maka bapak ibu yang di rumah mestinya termotivasi, paling tidak memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan itulah yang kemudian pada akhirnya kita sudah dikatakan orang yang ngiri karena melihat anak-anak kita mau belajar Quran dan mau menghafalkannya. Jadi jangan sampai mengatakan, nah sudah tua, saya sudah nggak punya kesempatan lagi untuk belajar. Padahal konsep belajar dalam kehidupan kita itu disebut at-ta'allumu madal hayah. Soko guru bapak ibu, ora kenal tua, ora kenal nom. Selama hayat dikandung badan, selama itu pula kita masih berkewajiban untuk sinau, untuk belajar, untuk berthalabul ilmi. Saya itu begini, mewasiatkannya kepada diri pribadi dan kepada bapak ibu semuanya. Kalau kita ingin ngambil peluang untuk bisa masuk surga, tidak ada jalan yang bisa kita jalankan sebagai kapasitas kita sebagai seorang muslim kecuali pada jalur ini. Ini paling mudah bapak ibu, jalur thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi itu bukan disandang oleh mereka yang masih muda, yang mungkin mau kuliah ataupun bahkan ke SMA. Kita yang sudah TK aja, taman kawak-kawak ini, yang sudah tua, itu juga masih harus menjadikan diri sebagai thalibul ilm. Jadi malaikat nyatet kita dalam lembaran-lembaran harian kita itu bahwa Fulan bin Fulan walaupun umurnya sudah 60 tahun tapi masih sergap, masih rajin datang ke majelis taklim untuk nimba ilmu. Itulah yang disebut dengan talibul ilm. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendika, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan yang bisa kita gunakan untuk mempermudah masuk surga itu lewat talabul ilmi. Maka hal inilah yang kemudian juga kita semangati untuk diri dan juga kepada anak-anak kita. Sebagaimana dorongan dan semangat yang kemudian ada, itu mestinya harus melengkapi dari 6 syarat, sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i, yang biasa didendangkan oleh anak-anak kita di pesantren. Sampai sampal urung, Mbak? Yang alala tanalul ilma illa. Nah itu apa? Yang kata orang itu katanya Imam Syafi'i, tapi ada yang bilang itu pengendikannya Ali bin Abi Thalib. Tapi yang benar itu adalah pengendika dari Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i, bahwa bapak ibu sebagai wali dari anak-anak kita yang pada kesempatan ini mau diwisuda, anak kita itu nggak akan dapat keberkahan ilmu kalau 6 perkara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik tadi itu tidak bisa diambil baik oleh ibu sebagai wali atau mereka sebagai santri. Coba yang kemudian disampaikan oleh beliau, ala eling-eling. Jadi apa eling-eling itu Pak, Ibu? Ingatlah, la tanalu ora bakal mekoleh siro. Tidak mekoleh itu artinya apa? Sampean wong Jawa tuh. Oh iya, tapi ora ngerti Jawa nih sampean. La tanalu ora mekoleh itu berarti tidak mendapatkan al ilma ing ngilmu illa kejaba bisitatin kelawan 6 perkara. Nah, gitu. Luar biasa. Cocok jadi ustazah kayaknya. Bukan pelakor. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ingat, kamu itu nggak dapat ilmu yang berkahi kecuali sudah ada 6 syarat. Saumbika bakal martaake ingsun ing sira kabeh an majmu'iha saking kumpulane 6 perkara bibayanen kelawan pertelo. Saya akan jelaskan 6 perkara itu dengan jelas. Kalau 6 perkara itu sudah ada pada diri santri dan pada wali, maka mudah-mudahan ini gayung bersambut seperti yang dikatakan oleh Mbah Yai Dewan Toro, Ki Hajar Dewan Toro. Falsafat pendidikan apa Bapak Ibu?
falsafah pendidikannya loh. Tuturi Handayani, Jari Basuki Mawobeyo, terus apa lagi, satu lagi Engarso Sungtulodo. Itu falsafah pendidikan yang nggak bisa dibuang. Bagaimana guru jadi kudwah, bagaimana orang tua jadi kudwah, lalu kemudian bagaimana orang tua nyupot dari belakang. Nyupot dari belakang dari mana? Dari sisi doa, dari sisi keikhlasan, dan juga jangan lupa dari sisi pendanaan. Tidak ada sesuatu yang tidak ada biayanya. Kui mesti metu. Baik, kita ulas satu-satu dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Yang pertama apa, Mbak? Dari 6 perkara itu menjadi syarat utama yang harus dipenuhi bagi siapapun yang mencari ilmu. Yang pertama zakatun. Apa zakat? Cerdas. Kecerdasan itu perlu untuk kemudian dihadirkan. Walaupun kita yakin sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Aidi Afrian, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang idiot, semua anak cerdas. Hanya soal bagaimana cepat atau tidaknya yang kemudian berbeda. Jangankan kok mereka yang lahir dari rahim yang beda-beda. Ibu yang punya anak 4, endasi siji, endasi papat ya. Sirai papat, rambutnya ireng, podo kabeh, tapi isi kepala beda atau tidak? Beda semua. Yang ini periang, yang ini setengah, yang ini pendiam, yang ini pemarah gitu. Senggol, bacok misalnya gitu. Orang bisa kenal senggol. Tapi yang satu pemanu apa jenis supel, humble gitu sama orang. Pokoknya nggak bisa kalau nggak sama orang itu nggak kenal. Pokoknya cedek banget. Tapi ada juga yang kemudian nggak mau kenal sama orang. Sudah diojo-ojo, mbok yo kenalan sama tetanggamu itu, sama orangmu. Ya nggak mau. Mumpung kamu liburan pulang dari pondok, mbok yo itu ada tetangga, nggak mau. Gitu. Ya begitu, itu karakter yang berbeda. Tetapi soal perkara utama yang kemudian perlu kita bangun mindset bersama adalah tidak ada anak yang bodoh. Jadi kalau ada guru yang melihat kok kawan-kawannya sudah 20 juz, yang ini baru 2 juz, ya Allah. Padahal masuknya bareng, ya kan? Masuknya bareng. Waktu yang diberikan juga bareng, bersama, porsinya sama, kok bisa hasil yang berbeda? Maka guru kalau sudah ketemu dengan persoalan seperti itu harus muter otak. Gimana caranya? Jadi jangan putus harapan dan juga tidak kalah dengan muridnya. Lalu ujung-ujungnya marah, nesu-nesu. Itu loh, lihat kawanmu sama dengan kamu, itu udah 20 juz, kamu cuma 2 juz. Bodoh kamu, gitu. Itu nggak selesai masalah di situ. Sama seperti ketika kita melihat persoalan yang ada pada anak-anak kita, ujung-ujungnya marah. Marah itu bukan solusi, tetapi cara pintas untuk mentuntaskan masalah menurut kita, padahal enggak. Karena masalah nggak bisa diselesaikan dengan amarah, walaupun kadang-kadang betul juga. 20 juz dengan 2 juz, kok beda? Oh ternyata ini harus ada penanganan khusus supaya nanti bisa cepat nututin kawannya, supaya bisa sampai 20 juz, bisa haflah bareng-bareng, bisa keluar bareng-bareng. Maka ada alokasi waktu tambahan yang diberikan kepada mereka. Tapi apakah kemudian mereka cerdas? Cerdas. Karena orang yang mau menghafal Quran, paling tidak mereka akan Allah cerdaskan dari sisi kecerdasan emosional yang akan membentuk karakter mereka menjadi karakter muslimah yang salihah, nan muslihah. Jadi intinya tidak ada anak yang bodoh. Dan intinya begini, hikmahnya Bapak Ibu, kalau ada anak yang lelet, lemot gitu, ngapal Quran hari ini, ngapal 2 ayat, besok lupa 5 ayat gitu. Berarti kan harus kredit 3 itu. Kenapa? Karena yang 3 yang sudah dimurojaah kemarin hilang juga. Nangis ora? Yo nangis. Ya wis, kata gurunya sini. Bareng sama ibu guru, nangis bareng kita. Kamu nangis Pak? Ya sudah, ibu guru juga nangis. Hari ini ngapal 3, hari ini mau disetor, tapi ternyata 5 ayat yang lupa, 2 yang kemarin hilang, hari ini yang dihafalkan belum nambah-nambah. Tapi hikmah yang kita dapati dari mereka yang mungkin lambat dalam menghafal adalah berarti ayat Quran itu tidak mau ditinggalin.
oleh yang bersangkutan. Jadi pengen lama-lama terus murojaahnya dengan Al-Quran. Jadi hikmah yang kita bangun, yang kita dapatkan, mindset pikiran yang kita ingin cerdaskan adalah ketika kita dapati santri sulit dalam menghafal Quran, itu bukan berarti kecerdasannya yang kemudian mungkin lemah atau mungkin tidak ada kecerdasan dalam otaknya, tapi mungkin soal kesempatan yang Allah jauh lebih besar berikan kepada santri itu untuk sebanyak mungkin murojaah Quran. Sampai ada santri yang tadi kata Ustadz Aidi, tapi bukan soal kerasan gak kerasannya, tapi ada santri yang nangis di pojokan sebab karena sudah seharian murojaah tapi ndak hafal-hafal, ndak betah. Begitu hari pertama di pondok itu udah betahnya luar biasa, tapi persoalannya nangisnya itu karena setiap dia ngapal Quran ndak ada ayat yang masuk, jumbel. Seperti halnya ember yang kemudian posisinya ketelungkup, mau diisi air berapapun juga nggak bakal masuk. Ini berarti harus ada yang dibuka kerannya, harus ada yang dibuka kerannya supaya mudah ngapal. Maka begitu kerannya dibuka, lalu kemudian embernya dibuka posisinya dari yang telungkup menjadi terbuka, maka ngapal Qurannya cepat, upgradingnya luar biasa. Sehari tidak bisa ngapal, tapi begitu sudah ketemu kuncinya, kerannya sudah dibuka, tombolnya sudah dibuka, dalam kurun waktu 2 tahun selesai ngapal Quran. Ini yang kemudian disebut dengan zakat. Lalu kemudian persyaratan kedua, selain daripada kecerdasan dari ilmu yang kemudian akan dimasukkan ke dalam otak dan juga ke dalam hati, sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh seseorang ketika datang beberapa utusan Pak ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utusan itu datang dari berbagai daerah, dan masing-masing utusan itu sudah menyampaikan aspirasinya. Giliran ada seorang pemuda yang akan menyampaikan aspirasinya di hadapan sang khalifah, tapi belum sampai beliau menyampaikan, khalifah memotong pernyataannya seraya mengatakan, lasta anta, jangan kamu itu masih muda. Ada nggak orang yang lebih tua daripada kamu, utusan dari kaummu untuk menyampaikan aspirasi? Apa kata pemuda itu? Al-mar'u bi asgharihi. Wahai Umar, jadi beliau itu tidak duduk, tapi justru beliau menyampaikan sesuatu yang mengingatkan Umar bin Khattab dan semua kaum muslimin yang hadir. Seseorang itu dilihat karena 2 perkara kecil yang ada di dalam dirinya. Beliau menyampaikan al-lisan wal qalb. Saat ketika hati yang kecil itu sudah Allah isi dengan ilmu dan hikmah, itu berarti lisan yang Allah titipkan pun yang kecil sudah berhak untuk menyampaikan ilmu dan hikmah yang ada di dalam hatinya. Itu kata beliau. Maka beliau melanjutkan, kalau standarnya adalah umur, kata pemuda tadi itu, maka ketahuilah wahai Umar, ada orang yang lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Anda. Kenapa? Karena ada orang yang lebih tua daripada Anda, tapi ternyata Allah takdirkan Anda yang menjadi khalifah. Itu berarti seseorang dilihat bukan karena umurnya, tetapi orang dilihat itu karena ada ilmu dan hikmah yang ada di dalam hatinya, lalu lisan siap untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Az-zakat, kecerdasan secara emosional, dan itu penting. Dan kita nggak ragukan lagi Bapak Ibu, putra putri Ibu yang hari ini di wisuda semuanya cerdas, semuanya hebat, karena mereka sudah bawa 30 gerbong kereta bernama Al-Quran. Kemudian yang kedua, zakaun. Yang kedua syaratnya adalah hirsun. Hirsun itu kalau dalam bahasa anak pesantren itu diartikan lobak, rakus terhadap ilmu. Jadi bagaimanapun kesempatan yang diberikan oleh Allah adalah good time, waktu terbaik yang Allah berikan kepadanya. Maka bukan hanya saja Quran yang dibuka, bukan hanya saja Quran yang dibaca, tapi ulum syariahnya juga dibaca. Maka di pesantren Dewan Dakwah Khoslul Banat untuk putri juga kita paham dan kita tahu, bukan hanya saja Quran yang dipelajari, tapi juga ilmu-ilmu yang lain. Jangan di pondok baca apa Mbak? Selain Quran, buku apa? Conan atau Shinchan? Oh nggak ada. Riyadhus Shalihin ya.
itu bagian dari apa yang ditambahkan untuk memperkuat. Jadi punya semangat yang luar biasa, bukan orang yang males-malesan. Maka tidak ada cerita orang malas itu sukses. Kesuksesan itu beserta dengan kegigihan, dan kegigihan itu ditambahkan dari tanda kutip rakusnya mereka, orang-orang yang mencari ilmu terhadap ilmu yang dicari. Itu hirsun. Ya, jadi zakaun wa hirsun wa ijtihadun menjadi trilogi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kesungguhan yang menyertakan dari amal yang dilakukan, talabul ilmi yang disertakan. Maka ketika dia cerdas, ketika dia rakus terhadap ilmu dan sungguh-sungguh dalam mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan di kemudian hari, maka inilah yang disebut dengan 3 syarat utama yang ada pada diri mereka yang kemudian wajib disertakan dalam talabul ilmi. Zakaun wa hirsun wajtihadun. Yang keempat? Ayo, yang keempat? Yang keempat? Wastibarun. Jadi orang cari ilmu itu sabar, Bapak Ibu. Yo sabar muridnya, sabar gurunya, sabar walinya. Bapak Ibu nunggu mereka pulang kapan? Waktu liburan, setelah akhir sana, waktu Idul Fitri biasanya. Maka kesempatan Bapak Ibu ketemu dengan putra putri kebanggaan itu hanya waktu-waktu tertentu pada waktu liburan. Itu butuh kesabaran dengan untayan doa yang senantiasa terpanjatkan untuk Allah atas apa yang mereka lakukan jauh daripada kehidupan kita. Itu yang disebut dengan kesabaran yang menyertakan kepada semua elemen, ya murid, ya guru, ya orang tua, ya masyarakat, semuanya butuh apa yang disebut dengan ilmu sabar. Kalau ketemu murid yang mungkin agak sedikit kreatif, ya mau bahasa nih nakal kok ora teko, kreatif gitu aja ya guru harus sabar. Bagaimana jam 11 belum tidur, ternyata apa yang dilakukan? Buat pocong-pocongan, nakut-nakutin orang yang lewat semuanya lari tunggang-langgang, tapi habis itu mereka ketawa ketiwi. Akhirnya masyarakat jadi tahu, oh ternyata ulah dari anak yang di pesantren itu. Tapi saya yakin yang mereka enggak lah. Ya, ini ada cerita seperti itu. Saking kreatifnya, jam 11 oleh musyrifnya suruh tidur, enggak tidur, tapi malah justru yang dilakukan adalah karena kreativitas tanpa batas yang mereka lakukan, raiso turu, enggak bisa tidur. Akhirnya guling yang mereka gunakan itu dipocongin, lalu taruh di pojok lantai 3. Lalu kalau ada orang yang lewat digoyang-goyangin. Ya, siapa yang ngerawati? Semuanya pada lari, tapi akhirnya masyarakat banyak yang ke pondok. Yang ditemui siapa? Mudirnya. Ya, bukan. Ini satu cerita bagaimana kesabaran harus penyertaan dalam semua kebersamaan kita dengan mereka. Yang kelima, wa irsadu ustadzin, yaitu petunjuk dari guru juga ikut mendukung dan menguatkan langkah-langkah kita, langkah-langkah anak kita untuk menjadi hafizah Quran. Bapak Ibu, kita tahu nggih, yang wali-wali ini tanpa petunjuk dari guru, tanpa mentor dari para musyrif yang diberikan, maka mereka tidak akan duduk bareng dengan kita. Mereka diarahkan sehari harus ngapal berapa juz, ngapal berapa ayat, nanti di akhir pekan harus tasmi yang sudah disetorkan, nanti di 5 juz langsung ditasmi, 10 juz ditasmi, 30 juz ditasmi. Jenengan tasmi berapa kali? Satu kali duduk berapa juz? Sak karepe 5, berarti 6 kali dudukan. Tapi kalau kemudian ada yang tasmi satu dudukan 10 juz, berarti 3 kali dudukan. Tapi biasanya ada juga pesantren yang kemudian kalau anaknya sudah selesai 30 juz, satu kali dudukan 30 juz, berhenti pada waktu salat saja. Itu mulai dari jam 10 malam, itu nanti selesainya jam 10 malam juga. Luar biasa. Ya 10 juz. Karena mungkin rata-rata kalau satu juz itu di murojaah, di tasmi, kurang lebih 45 menit, ya tinggal dikali 45 menit kali 30. Itulah hasilnya. Nah, yang kemudian yang keenam, ya daripada yang kemudian perlu disampaikan, wabul batin tadi itu yang kelewatan.
Wa bulughatin adalah sangu yang perlu untuk dikeluarkan oleh orang tua kepada murid, kepada anaknya untuk mendukung dari seluruh kegiatan KBM yang ada di pesantren. Saya itu ikhlas, Pak. Ya memang ikhlas, tapi bukan berarti ikhlas pasrah bongkoan. Pak Ustadz, saya sudah menyerahkan anak saya di sini, pokoknya bagaimanapun keadaannya saya pasrah. Lah terus gimana dengan bulanannya? Saya nggak kuat, Pak Ustadz. Saya nggak mampu, pokoknya saya nggak kuat bayar, tapi saya ikhlas. Oh, gitu. Siapa yang ikhlas? Bapak Ibu. Terus gurunya bilang, saya enggak. Memang kata keikhlasan harus dibangun dengan profesionalisme dalam beramal. Maka kalau Bapak Ibu ikhlas, gurunya ikhlas, semuanya ikhlas, juga ada perkara yang perlu dihitung-hitung agar semuanya bisa nyaman dan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ini yang disebut dengan bulughah, yaitu sangu yang menyertakan mereka untuk bisa kita berikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Lalu yang keenam, sebagai syarat mutlak untuk menjadi mereka orang-orang yang thalabul ilmi adalah utulu zaman, dawa mangsane, bahwa belajar itu panjang waktunya. Kalau mereka ngapal Quran 2 tahun itu belum apa-apa, Bapak Ibu. Jangan dianggap orang yang sudah selesai mentasmikkan Al-Qur'annya 30 juz lalu dikatakan over, selesai. Itu mboten. Apa yang mereka dapatkan itu baru langkah awal untuk bisa melakukan amalan berikutnya, yang kemudian apa Allah sampaikan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Begitu urusan yang pertama selesai, urusan berikutnya sudah nunggu. Inilah yang kemudian perlu kita perhatikan, keterkaitan dengan 6 perkara yang tidak bisa terabaikan oleh semua pihak, agar semuanya bisa mendapati anak-anak yang sedang thalabul ilmi itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu apa? Berkah ngilmune. Orang kalau sudah berkah ilmunya, insya Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, akhirnya kita semuanya menjadi saksi pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang berkah di hari Kamis, di tanggal berapa ini Pak? 22 Juni yang bertempatan dengan 4 Zulhijjah. Catatan sejarah angkatan kedua dari PP, dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dewan Dakwah Khoslil Banat, di mana hari ini adalah angkatan kedua. Mudah-mudahan ada angkatan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya 50 bahkan sampai kiamat. Ya. Ini yang kemudian menunjukkan keistiqomahan. Jadi jangan sampai pernah ada cerita dulu pernah ada di Sumur Putri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yang hanya melahirkan generasi sampai angkatan kedua. Terus angkatan ketiga nggak ada lagi, Pak. Oh, pindah tempat. Baik, kalau hanya sekedar pindah tempat, mudah-mudahan di tempat yang baru nanti jauh lebih bagus, jauh lebih luas. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, inilah harapan kita semuanya, bahwa di tangan mereka Islam akan jaya, di tangan mereka Quran akan semakin membumi di bumi Nusantara, sehingga keberkahan akan senantiasa menyertai kepada langkah-langkah kita semuanya. Mereka yang ngapal, kita yang dapat berkahnya. Mereka yang membawa Quran, kita juga yang mendapatkan pahalanya, sebab karena kita yang mensupport terhadap apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita juga kedapatan mendapatkan pahala dari amal jariah yang sudah kita tanamkan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al